Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati saat teduh malam melalui perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami menyatakan syukur kami buat topanganmu, buat kasihmu, buat cintamu, bahkan kisah-kisah dari Engkau lewat firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Roh Kudus, kasih setiamu yang terus menuntun kami hingga boleh mengenal kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita merenungkan tema saat ini dengan judul Buah Pertobatan yang Nyata. Diambil dari Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 14 yang mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan berasal dari kata metanoia yang sebenarnya menunjuk kepada sesuatu perubahan pikiran dan sikap hidup yang menyeluruh, sehingga setiap orang yang bertobat akan mampu berpaling dari perbuatan dosanya. Namun dalam hal memahami perubahan pikiran atau sikap hidup yang menyeluruh, itu sebenarnya tetap ditempatkan dalam konteks hidup yang konkret, yaitu pembaruan relasi seorang dengan sesama. Panggilan pertobatan yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya sederhana. Jadi siapa saja yang memiliki 2 helai baju, hendaknya ia membaginya dengan sesama yang tidak memiliki baju. Siapa saja yang memiliki makanan lebih, baiklah ia mau berbagi dengan mereka yang kekurangan. Orang yang memiliki wewenang untuk menagih pajak diminta untuk tidak lagi menagih di luar ketentuan. Kepala prajurit yang diberi kepercayaan memanggul senjata dipanggil untuk tidak merampas dan memeras rakyat. Intinya ialah setiap orang yang dipanggil untuk mencukupkan diri dengan gajinya yang ia terima. Bila pertobatan yang konkret seperti ini diberlakukan, maka kita atau manusia tidak akan pernah terjerumus dalam berbagai tindakan korup. Dengan demikian, setiap orang-orang yang bertobat sesungguhnya ia meninggalkan mentalitas mengandalkan uang, atau yang biasa disebut dengan mentalitas money politik, uang sebagai pencapaian sebuah kekuasaan. Di masa-masa Advent ini, maka hal pertobatan yang menyeluruh ini sebagai buah dari sebuah cinta kasih kepada Tuhan Yesus menjadi sangat penting kita kobarkan, kita miliki. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu begitu indah mengingatkan kami tentang bagaimana pertobatan yang menyeluruh dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang kiranya terus membimbing kami untuk bisa berjuang pada jalan kebenaran ini. Kami tidak luput dari dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang kiranya dapat kami hentikan, kami putuskan, kami tanggalkan, dan melangkah di atas kebenaran Tuhan. Godaan-godaan itu pasti saja ada, tapi kami sudah hidup dalam pertobatan pembaruan hidup, dan di masa-masa Advent itu
menjadi kerinduan kami, dan kami meyakini kami sudah memilikinya. Hingga malam ini kami bersyukur lawatan Tuhan, setiap relasi yang kami bangun dalam kesetiaan dan kejujuran, relasi cinta kasih, terkhusus kasih kami kepada keluarga, orang tua jemaat, dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Dan saat ini kami ingin beristirahat, dan dalam kasih-Mu kami terus menanti berkat Tuhan buat kami semuanya. Dengan demikian Bapak Ibu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.